there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sama-sama yang kita muliakan Bapak Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan, dalam kali ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yaitu Bapak Haji Ikhwanuddin Harahadi, dan juga yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua Lembaga Penjaminan Mutu, yaitu Al-Manda Al-Ustaz Al-Karim, yaitu Bapak Dr. Haji Akhir Pane MA. Kemudian juga yang kita hormati Mudir Jemaah Al-Jami'ah, kandidat dokter insyaallah akan selesai dokternya, yaitu Ustaz Mukhlisun MAG. Kemudian yang sama kita hormati adalah para ustaz dan ustazah, muwajjih dan muwajjihat, dan juga ananda semuanya, dan yang terkhusus kepada Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Alamah. Ini abangan saya ini, karena beliau satu alama dengan saya, cuma sampai ketemu, yaitu Al-Ustaz Dr. Zulkarnain Nasution MA. Sebelum kita mulai, saya akan bacakan sedikit kurikulum vitae beliau, biar kita sama-sama tahu bahwasanya yang di depan kita ini, seperti yang dikatakan oleh Bapak Wakil Rektor tadi, bukan orang biasa. Beliau ini orang luar biasa. Tepuk tangan. Ya, nama Bapak Dr. Zulkarnain Nasution. Cuma di sini beliau nggak kuat gelarnya, mungkin tawafu beliau lebih. Kemudian kelahirannya di Kota Nopal, Mendering Natal. Iya, nanti salaman sama beliau. Yang dari Mendering Natal. Perkenalkan teman-teman yang ada di sini. Tanggal 19 Juli 1992. Jadi ibaratnya kalian ini anak beliau. Ya. Kemudian alamat beliau di Jalan Erlangga nomor 16 B, Medan. Kemudian nomor HP, tidak ini cuma nomor rumah ya. Kemudian pendidikan beliau ini dari S1. Kalau SMA-nya yaitu dari pesantren Pondok Modern Nasional Pondok, kemudian tidak bisa ke sini. Kemudian S1 di IAIN Sumatera Utara, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, sekarang yang sudah menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kemudian, nah ini
Setelah selesai di sana, beliau bosan di Dalwi. Nah, ingin menimba ilmu lebih jauh lagi. Beliau melanjutkan studinya Master of Art-nya di Leiden University Belanda. Terutama beliau yang dari IAIN aja bisa ke Leiden ya. Kalian juga dari UIN harus bisa, ya kan? Harus bisa keluar negeri. Maka diperdalam bahasa Inggrisnya. Kemudian S3-nya di Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kemudian pekerjaan beliau adalah sebagai dosen di Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Sumatera Utara. Beliau juga belajar di Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara. Kemudian itu adalah profesi beliau ya. Kemudian jabatan beliau sekarang adalah Sekretaris Sekretaris ya wilayah 9 Sumatera Utara. Nah, beliau adalah Sekretaris Sekretaris ya. Di organisasi Ketua FKPT, Ketua Institute for Culture and Radicalism Studies. Nah, ini yang menangani tentang radikalisme. Kemudian Direktur Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara. Nah, ini pakar beliau. Makanya beliau sengaja diundang oleh UIN Sanada karena beliau memang pakarnya ya. Kemudian yang ketiga Direktur Bawah Langit Center Rehabilitation for Drug Addict. Nah, ini masalah obat-obat terlarang, narkoba dan segala macam. Kemudian juga beliau Ketua Forum Rehabilitasi Sosial Nafza Sumut, dan yang terakhir Ketua Gerakan Nasional Anti Narkoba yang disingkat dengan Garas Anak MUI Sumatera Utara, Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Tepuk tangan untuk narasumber kita pada malam ini. Ini adalah sedikit kurikulum kita beliau. Saya beliau ini memang betul-betul kompeten dan pakar di bidang apa yang akan kita bahas pada malam ini, yaitu dengan judul pengenalan Mira Santika. Nah, ini Mira Santika ini orang orang ya. Kalian kira nanti Mira Santika kayak lagunya di rumah ini juga kan? Mira Santika. Ini bukan nama orang. Mira Santika itu singkatan dari minuman keras dan narkotika. Jangan pemikir sama penyanyi begitu ya. Ini nanti akan kita bahas ya. Oke, demikian saja. Saya sebagai moderator tidak memperpanjang mukadimah lagi, langsung kita harap kepada anda semuanya ada diri untuk betul-betul menyimak dan memperhatikan, dan seandainya nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada narasumber kita pada malam ini. Kepada Bapak narasumber, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, kemudian Bapak Mudirul Ma'had, kemudian moderator dan Ibu dan Bapak pengasuh di Ma'had, dan juga adik-adik mahasantri Ma'had Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Syahada di pada Cirebon. Ada saya kalau tadi mengingatkan protokol itu mengingatkan saya dulu ketika mahasiswa itulah ya. Saya dulu mahasiswa seperti itulah terjadi waktu mahasiswa dulu. Jadi asal ada acara di kampus saya yang bawakan 3 bahasa Arab, bahasa Indonesia. Jadi ingat saya seperti itu.
peletakan batu pertama dengan 3 bahasa, apa nama peresmian 3 bahasa, kemudian lomba pidato bahasa Inggris, mudah-mudahan dapat juara 1 gitu ya. Kemudian lomba bahasa Arab pun begitu, lomba bahasa Indonesia, tapi ya mungkin karena saya dari Mahat yang minggu berlatih berpidato, itulah mungkin itu. Mungkin saya tidak tahu pastinya itu kan, karena saya kan orang kampungnya kan, orang Petalokan sana. Ada orang Petalokan sini? Ada. Nah, jadi kalau di Kota Nopan, di pasar Kota Nopan, di Jamur Taruh namanya, udah pasti orang. Karena di Kota Nopan itu hanya ada 1 gereja. Di depan gereja itulah rumah kami sampai sekarang. Nah, sampai sekarang di situ. Cuma saya merantau, tamat SMP langsung merantau sampai sekarang, mulai tamat SMP. Jadi itu yang mengingatkan saya, teringat saya. Dan orang kampung kalau merantau itu tahu lah kan, mudah-mudahan ada niat. Karena saya dari SMP dulu berniat saya harus bisa kuliah di luar negeri gitulah, dari SMP. Dan ternyata itu bisa dicapai. Kemudian mungkin separuh dunia sudah saya masukin ke itu. Mungkin kalau dihitung-hitung lah ya. Karena negara-negara lain juga kita masukin. Saya masuk ke negara lain itu kalau di Eropa itu karena kuliah. Eropa saya kelilingi karena kuliah. Kemudian negara-negara selain di Eropa saya masuk itu karena saya bicara narkoba. Nah itu aja. Karena saya bicara narkoba, saya di Australia dikasih pemerintah Australia itu beasiswa selama 6 bulan khusus belajar narkoba. Ya ini 6 bulan belajar di New South Wales University di Sydney dan di Monash University di Melbourne. Itu beasiswa dari pemerintah Australia. Nah, jadi karena bicara narkoba, saya ke Colombo. Tahu Colombo? Di Colombo itu di mana? Di Colombo. Hah? Colombo itu di negara mana? Nah, itulah. Berarti saya dulu masih SD kelas berapa ya? Kelas 5 kalau nggak usah sudah belajar itu. Colombo itu kan ibu kota negara Sri Lanka. Sri Lanka itu kan letaknya di mana? Nggak tahu juga. Kami itu ibu bumi dulu, saya ilmu di mana? Itu di bawah India. Sri Lanka itu Colombo. Ya Colombo. Jadi saya ke Colombo itu beasiswa. Kemudian terbang namanya ke Maladewa. Tahu Maladewa? Maladewa itu negara terindah di dunia. Kalau nggak punya duit tidak bisa ke sana. Ya kan? Karena terindah itu. Orang yang punya duit lah yang bisa ke sana. Tapi banyak orang kita yang tak tahu Maladewa itu seperti apa. Maladewa itu 100% penduduknya muslim. Dan salah satu syarat menjadi warga negara harus muslim. Hebat kan, banyak nggak tahu itu. Saya ketika cerita di UIN saja di Medan, orang itu. Karena tak ada satu orang UIN yang pernah ke sana, baru saya. Kan itulah itu. Tak ada orang itu. Karena itu negara kecil, kemudian dengan penduduk 300.000 orang, tapi semua muslim. Dan salah satu syarat untuk menjadi warga negara itu harus muslim, harus Islam. Nah, kalau nggak percaya nanti kita cari nanti di Google tuh, Mister Google ya kan. Nggak ada. Jadi, nah itu yang membuat kita semangat kemana ke negara-negara lain bicara tentang narkoba. Saya bicara di Malaysia. Saya biasa kalau ke Malaysia itu diminta jadi pembicara di Singapura, pertemuan Asia Pasifik, bicara narkoba. Kenapa? Karena saya memang mengkhususkan diri saya di bidang itu, bidang kenarkobaan ini. Sudah 22 tahun saya tekuni masalah ini. Jadi tahunnya saya itu kalau nama Zulkarnain kan banyak kan. Nah, tapi kalau tanya Jul mana? Jul narkoba, udah tahu lah itu ya. Nah, ya, Jul narkoba, lakopnya itu Jul narkoba kan bagus juga itu. Daripada waktunya lakop. Nah, Jul narkoba ini bukan pengguna narkoba gitu ya. Nah, jadi gubernur pembantu saya itu tolong pakai dulu Jul narkoba itu. Gawat lah.
tapi tidak apa-apa lah. Daripada dengan itu orang kenal dengan kita. Nah kemudian pertemuan ini kalau kita bicara ada marga sinaga, ada yang bermarga sinaga? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Ada yang bermarga sinaga? Saya kalau di daerah apa namanya daerah utara sana, saya disuruh ngasih materi narkoba. Saya nggak bicara banyak, bicara marga-marga senang kalau orang tahu aja terjadi. Tapi ke Tangsel belum, Jadi saya bilang pertemuan ini cuma satu tujuannya. Apa itu katanya? Tujuannya itu marga sinaga saya bilang. Apa itu sinaga katanya? Itulah, karena orang sini nggak tahu filosofi marga bilang ya kan? Nah sinaga itu artinya singkirkan aku di gara-gara ganja. Kan begitu kan? Jadi ada itu begitu. Jadi kalau mau sukses di dunia ini, kalau mau sukses, mau berprestasi, mau hebat, gunakanlah filsafat marga Saragi. Tahu Saragi? Tidak ada orang di dunia ini sukses tanpa marga Saragi. Apa itu Saragi? Sabar, rajin, dan gigih. Ya kan? Nah, jadi kalau orang sudah sabar dalam hidupnya, ya kan, rajin dia, gigih dia, pasti berhasil itu. Nah cuma kadang-kadang kita ini udah baca sekali tak paham, baca 2 kali tak paham, baca 3 kali tak paham. Suntuklah ya Allah, memang begini Tuhan aku katanya. Udah berkali, udah 3 kali aku baca tak paham-paham. Mungkin inilah nasibku. Ya itulah nasib kau memang tak paham. Padahal Tuhan itu, Allah itu mungkin membuat kau 10 kali baca dulu baru paham. Tak sampai 10, ya tak berhasil lah kau. Berarti kau tidak menemukan sunat dalam alam ini. Nah itu bicara biologi itu kan. Nah, kemudian, nah kenapa sih narkoba ini kita bicarakan malam ini? Ada dengan narkoba itu kan? Nah yang pertama, agama melarang itu. Tidak ada agama yang membolehkan menyalahgunakan dan mengedarkan narkoba itu, tidak ada agama apapun. Islam jelas mereka itu di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat narkoba. Surah Al-Ma'idah ayat 90 dengan 91. Dan kalau nanti cari ayatnya ya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir dan seterusnya. Nah, kenapa itu diharamkan di dalam Islam tentang apa namanya narkoba ini? Ini jarang disampaikan orang. Saya selalu di Sumatera Utara saya mengajar ustadz-ustadz itu karena saya kan tidak ustadz kesalahannya. Jadi dia mereka yang menyampaikan kepada umat Islam. Kenapa itu diharamkan? Yang pertama, khamar itu termasuk rijisun. Di dalam Al-Quran itu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijisun. Ya kan? Rijisun itu adalah suatu ungkapan atau kalimat yang menunjukkan pada klimaksasi atau puncak dari keburukan dan kejelekan. Itulah rijisun. Nanti kita buka tafsir beberapa tafsir ya. Rijisun itu. Jadi kalau orang sudah menyalahgunakan narkoba atau mengedarkan narkoba, maka dia melakukan perbuatan yang sangat buruk, yang sangat jelek. Jadi kalau ada orang menyalahgunakan, itulah dia. Ini perbuatan paling buruk dan paling jelek. Itu bukan saya ngomong, saya menyampaikan ini. Yang ngomong itu Allah dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, khamar itu disamakan dengan perbuatan-perbuatan syirik. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Itu kan perbuatan syirik kan? Mengadu nasib itu perbuatan syirik atau enggak? Perbuatan syirik. Artinya orang yang menggunakan narkoba, orang yang mengedarkan narkoba secara gelap itu sama dengan perbuatan syirik. Ya kan? Perbuatan syirik. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga,
di dalam ayat itu rijsum min amali syaiton kan, fajtanibu itu perintah. Adik-adik kan belajar ya bahasa Arab kan. Kalau al aslu fil amri, nah kok gak nyambung. Al aslu fil amri lil wujub. Orang pesantren tahu gak? Jadi asal perintah itu adalah wajib, maka wajib kita menjauhi narkoba, wajib hukumnya itu. Makanya kalau kita melanggar itu adalah perbuatan dosa. Kemudian di ujung ayat itu yang paling menarik itu, la'allakum tuflihun. Orang kan biasa hanya mengatakan semoga kamu menjadi orang-orang yang menang. Betul memang, tapi yang sangat menarik bukan di situnya. Jadi kalau Anda mau menang dalam hidup, kalau Anda mau sukses dalam hidup, kalau Anda mau pintar dalam hidup, kalau Anda mau berprestasi, mau jadi orang hebat dalam hidup ini, satu syaratnya kata Allah di dalam ayat itu, jangan menggunakan narkoba. Fajtanibu. Kan itu. Kan nggak ada orang sukses di dunia ini gara-gara pakai narkoba. Ada yang tahu? Nggak ada. Ada orang berprestasi di dunia ini gara-gara narkoba? Nggak ada. Ada orang hebat di dunia ini gara-gara narkoba? Nggak ada. Kenapa tidak ada? Nanti kita cerita di belakang ya. Nah, kemudian yang keempat, khomar itu termasuk perbuatan setan. Rijsum min amalis syaitan, perbuatan setan. Jadi kalau ada di antara orang-orang yang menyalahgunakan narkoba, itu artinya tak jauh beda dia dengan setan. Kan gitu ya. Min amalis syaitan, perbuatan setan. Nah, yang kelima, ibarat yang ditimbulkan dari homo itu timbulnya permusuhan dan kebencian. Itu di ayat Al-Maidah 91-nya. Permusuhan. Yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Al-adawah wal baghdha. Jadi orang yang sudah menjadi pecandu pemakai narkoba itu akan menimbulkan permusuhan dan kebencian. Coba kalau punya saudara yang ada di dalam keluarga itu pemakai narkoba, itu dalam keluarga itu saling membenci, saling tuduh menuduh, tidak pernah itu harmonis keluarga itu. Bagaimana akal mau tenggelam? Saya tahu bukan karena keluarga saya seperti itu, tidak. Saya sudah 1000 lebih keluarga yang saya tangani masalah narkoba ini, memasukkan mereka rehabilitasi, semua sama, tidak ada bedanya. Mereka akan mengalami yang namanya permusuhan dan kebencian itu. Kemudian yang terakhir, orang yang kena narkoba itu akan berpaling dari mengingat Allah dan sholat. Kan tidak ada pecandu narkoba rajin sholat, ada? Kira-kira ada nggak orang yang pecandu narkoba rajin sholat? Tidak ada. Ada orang kena narkoba berzikir setiap hari, zikir juga ya, tapi gini ya kan, tahap yang dipikirkan ya kan. Nah, jadi itu 7 alasan kenapa narkoba itu diharamkan di dalam agama Islam. Jelas ya? Itu orang harus tahu itu. Ini kan belajarnya kita ini. Jadi kalau orang bertanya kenapa narkoba itu diharamkan, memang kata narkoba itu tidak ada dalam Al-Quran. Yang ada itu kata khomar. Khomar, Al-Quran itu adik-adik yakin dan Al-Quran itu mukjizat. Nah, setiap kata di dalam Al-Quran itu juga mukjizat kan? Pasti ada mukjizatnya. Khomar itu kata dalam Al-Quran, bukan kata sehari-hari pada komunitas Arab pada saat itu. Tidak. Yang pada saat itu ada namanya al-inab, perasaan anggur, an-nabi, perasaan kurma dan lain sebagainya. Itulah yang dibuat mereka minuman yang memabukkan, bukan khomar namanya. Jadi di situ ada namanya. Nah, khomar itu bahasa Al-Quran. Khomar itu berasal dari kata khomaro yahmuru khomron,
artinya menutup. Makanya adik-adik perempuan yang berjilbab itu bahasa Arabnya kan bukan jilbab kan, tapi al-himar. Nah itulah dia, al-himar itu adalah penutup kepala perempuan. Makanya khomar itu artinya menutup. Secara etimologinya, secara terminologinya adalah bahwa segala sesuatu yang dikonsumsi manusia dan apabila di dalamnya ada zat-zat atau bahan-bahan yang bisa menutup, mengacaukan otak manusia, itu namanya khomar. Jadi khomar itu bukan hanya minuman keras. Kita kan hanya dengar khomar itu minuman keras, tidak salah. Itu hanya sebagian kecil dari khomar itu. Disitulah kemujizatan kata khomar dalam Al-Quran itu. Jadi apapun namanya, apapun yang dibuat manusia macam-macam nama, asal dari dia kalau dikonsumsi bisa mengacaukan, mengganggu dan akan merusak otak manusia, itu namanya khomar. Maka kata khomar itu sampai kiamat akan berlaku. Apapun namanya. Sekarang kan banyak narkotika jenis baru kan. Saya 2018 membuat penelitian itu di Medan dan Jakarta. Ada namanya Plaka, kalau pernah dengar. Paling awal itu dulu ketika kasusnya Raffi Ahmad. Pernah kenal sama Raffi Ahmad? Kapan pula aku kenal sama dia? Pernah ketemu? Oh enggak. Kalau saya beberapa kali ketemu di Jakarta, kampanye maksudnya kampanye anti narkoba sama-sama. Kemudian itu metilon itu nggak ada dalam undang-undang. Dia didapatkan 4 kapsul warna hijau, dalamnya serbu putih. Metilon itu nggak ada. Yang ada katinon. Dalam undang-undang itu yang ada katinon, narkotika golongan 1. Itu yang dilarang. Sementara metilon nggak ada dalam undang-undang, makanya dia tidak diproses hukum, hanya diminta untuk rehat. Kenapa? Karena kata metilon tidak ada dalam undang-undang, padahal metilon itu anaknya si katinon. Metilon itu turunan katinon, tapi karena tidak ada namanya, lepas dari peraturan undang-undang, karena kita mengambil azas legalitas. Kalau tak ada aturannya, orang tak bisa diproses hukum. Itulah dia. Udah itu muncul lagi yang namanya Plaka. Yang terakhir lagi heboh namanya tembakau gorila. Tembakau gorila itu yang buat sarjana farmasi orang Indonesia alumni Jepang. Bayangin, sekolah dia tinggi-tinggi ke Jepang belajar farmasi, pulang ke Indonesia buat tembakau gorila dia. Akhirnya ketangkap, sekarang dapat penjara. Nah itu banyak jenisnya. Jadi ketika saya penelitian di Jakarta 2018 itu, saya suruh teman-teman yang di Jakarta coba dulu kumpulkan dulu orang-orang yang pakai tembakau gorila. Kumpulkanlah, ada 5 orang. Saya kan namanya penelitian sama cara saya tanya, apalah yang kau rasakan kalau pakai tembakau gorila itu? Saya bilang, Bapak ngurus juga ya, katanya semacam. Ya coba jelaskan dulu. Itu Pak katanya kayak ditimpa gorila katanya. Saya nggak tahu kayak ditimpa gorila itu. Nggak pernah rasakan katanya kayak ditimpa gorila katanya. Makanya dibilang tembakau gorila itu. Gara-gara kayak ditimpa gorila kata, mungkin berhasil dia mungkin ya. Mungkin. Saya nggak tahu bagaimana enak ditimpa. Kayak ditimpa gorila, makanya dibilang itu berhasil. Dan itulah yang bermunculan belakangan banyak jenis. Jadi apapun namanya sampai kiamat, kalau namanya dia mengganggu, kemudian mengacaukan atau merusak otak manusia, itu tetap khomar. Nah sekarang kita lihat apa yang ada di dalam otak kita ini. Penelitian ketika saya di Australia, penelitian itu dilakukan. Jadi orang-orang yang pecandu narkoba itu yang pertama sekali dirusak itu adalah pikiran otaknya ini. Kalau dia konsumsi itu masuk ke pembuluh darah kan, darah akan masuk ke
sini kan. Nah, otak manusia ini ada 3 komponen dalam. Ada namanya otak reptil, ada otak mamalia, dan ada otak neokortex. Nah, ternyata di antara 3 komponen otak ini yang diganggu itu adalah neokortex dan mamalia. Kalau otak reptil tidak. Karena otak reptil itu sama dengan otak binatang juga. Kan binatang punya otak juga. Itu sama. Itu biasanya naluriah. Rasa lapar, rasa haus itu ada di otak reptil itu. Nah, karena kalau dia pecandu narkoba ada itu rasa laparnya itu kan. Ada pecandu narkoba lapar-lapar. Matilah dia kan. Nah, kepinginan ngantuk juga dia itu nah. Tapi otak mamali dan otak neokortex itu yang diganggu. Dan kedua komponen otak inilah yang membuat manusia jadi pintar, jadi jenius. Makanya binatang tidak ada yang pintar, karena tidak ada otak mamali dan otak neokorteksnya. Ada binatang yang pintar menurut adik-adik? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Kalau nggak percaya, ada bilang orang anjing pintar, mana pintar dia? Itu yang dia bawakan naluri dia, otak reptilnya itu. Cobalah kau tanya anjing sini kau berapa 1 kali 1, mana tahu dia itu. Katanya huruf B itu hanya mengikuti bahak katanya pula ya kan. 1 kali 1 kali itu saja pada dia, itu naluri dia. Nah, manusia, makanya manusia berbeda dengan binatang gara-gara itu. Karena ada otak mama dan otak neokortex di dalamnya. Ternyata penelitian di dunia ini menunjukkan kalau itu terganggu, kalau ini sudah masuk zat-zat aktif ke dalam ini, adalah jenis intelijensia manusia yang terganggu. Saya nggak bicara yang lain lagi, ini fokus ya. Karena ada mahasiswa supaya jangan pakai, karena kalau pakai otaknya gimana kan modelnya. Kalau biasa ada apa yang saya gambarkan ini, bagaimana di otak itu. Kemudian apa yang pertama yang diganggu? Ada 8 jenis intelijensi manusia yang diganggu dalam otak itu. Ya, yang pertama daya analisis. Pecandu narkoba, daya analisisnya tidak normal. Dalam daya analisisnya menurun. Ya. Nggak bisa itu dia. Maka pecandu narkoba itu kalau dikasih masalah, dia tidak menyelesaikan masalah, tapi dia lari dari masalah. Kalau adik-adik punya masalah, kemudian sudah dapat masalah, lari dari masalah itu, adik-adik juga makin narkoba. Kan itu. Jangan kau lari dari masalah, tapi kau selesaikan masalah itu dengan baik. Tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Ingat itu, tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Jangan kau lari dari masalah. Orang yang lari dari masalah itu biasanya pemakai narkoba. Daya analisis. Kalau orang daya analisisnya terganggu, kira-kira bisa jadi orang pintar itu? Enggak kan? Nah, itu baru satu itu. Yang kedua adalah daya sintesa. Tahu daya sintesa? Daya menyimpulkan sesuatu. Nah, kalau adik-adik ini saya lihat bagus semuanya. Karena apa yang saya bicarakan, daya sintesanya berfungsi. Ada catat itu kan? Itulah menyimpulkan itu. Itulah nama daya sintesa. Saya di tempat rehabilitasi, saya tahu tempat rehabilitasi. Tidak pernah ada yang pernah tempat rehabilitasi. Tidak ada. Datang ke tempat saya nanti sambil jalan-jalan berusaha. Katakan di Komunikasi tadi, itu kan ada Komunikasi tadi, Suku Langit, itu Suku Langit Center sebelum Greenhill ada masjid, di depannya ada rehabilitasi. Itu daya sintesa itu selalu saya praktekkan. Saya yang udah 3 bulan di sana, saya suruh, saya kasih pulpen, saya kasih kertas. Dan saya bilang, tolong kau simpulkan dulu apa yang dijelaskan ini. Kalau gaya takut kita. Kalau yang serius dia tengok nyawa begini. Saya bisa dari dia, ditulisnya. Begini, begitu selesai kita tengok. Entah apa yang ditulisnya, apa yang dalam otak yang ditulisnya, bukan
Makanya jangan tak konek klien. Kalau apa yang dijelaskan dosen yang dijelaskan apa harus konek. Kalau tak konek dicurigai. Dicurigai. Makanya harus konek, itulah daya sintesa itu. Yang kedua namanya gaya analogi. Yang ketiga gaya analogi. Tahu analogi kan? Membandingkan, membedakan antara satu dengan yang lain. Nah kadang-kadang pecandu narkoba ini omaknya pun tak tahu negeri yang mana, bapaknya pun tak tahu dia. Makanya begini, tidak ada orang tua yang anaknya pecandu narkoba tidak disakiti. Hanya semua orang tua yang anaknya pecandu narkoba, semua orang tua disakiti. Ada bisa fisik, bisa psikis. Belum lagi baru lagi sampai omaknya di rumah. Omak nih mana-mana saja omaknya. Tadi aku mana ada duit penting sama dia. Mau beli narkoba dia. Udah mau rasa sawah udah muncul kan? Itu yang terjadi. Itu masih lumayan kalau dibentak-bentak. Kira-kira kalau anak orang normal mau bentak-bentak orang tua enggak? Adik-adik mau bentak-bentak orang tua? Berarti normal. Kan gitu. Itu bukan hanya dibentak, nanti satu saat ketika dia sudah ini terlalu terkontaminasi, orang tuanya pun tak tahu lagi dia yang mana. Makanya banyak orang tua itu ditumbuk sama anaknya, iya kan, dipukul sama anaknya. Berapa banyak orang tua mati dibunuh anaknya gara-gara narkoba. Pernah dengar banyak kan? Saya pernah kan itu tidak pernah. Kenapa? Karena daya analoginya tidak lagi berfungsi dengan baik. Nah, jadi yang pernah dengar seorang cucu membunuh neneknya di Medan itu memang malam tahun baru untuk orang Kristen minta duit. Saya langsung ke sana itu minta duit, dia dikasih, neneknya minta duit, kasih. Nggak cukup rupanya. Minta lagi dia tak dikasih neneknya, nenek lagi nutup. Jadi begitu dia lihat neneknya itu bukan lagi neneknya, disangkanya sudah ular, diambil dari perut, dipukulinya lah neneknya, mati. Udah mati diseret-seretnya, taruhnya ke apa itu tempat pembuangan air itu, atau di situ. Ketahuanlah ditangkaplah dia. Ketika ditangkap di Polrestabes kita hanya apa? Itu yang terjadi pada diri. Kita bukan cerita saya hanya menyampaikan aja. Itulah daya analogi yang berfungsi. Yang keempat ya. Yang keempat itu adalah daya nalar. Daya nalar, daya menyerap sesuatu. Jadi kalau adik-adik udah capek dosen itu, berbuih-buih mulutnya menjelaskan, tak paham juga tahu, nah itu perlu dicurigai juga itu. Karena daya serapnya lamban. Padahal ada udah lulus ujian, masuk ke sini tidak mudah kan? Banyak yang tak lulus. Ada sudah lulus, kok dikasih, kok nggak masuk di otaknya? Kok daya serapnya lambat, daya nalarnya lambat? Nah, dicurigai juga itu. Nah, kalau bahasa anak remaja punya iya telat pikirnya orang apa dia tidak paham telat pikir. Kalau ada kawan kami telat pikir, hati-hatilah kau. Telat loading ya, lambat loadingnya. Nah, mungkin nggak apa. Nah itulah lola. Lambat loadingnya itu juga perlu itu dicurigai orang-orang yang seperti itu. Itu yang keempat. Bagaimana mau jadi orang hebat kalau lola dia kan? Nggak bisa itu. Nah yang lima adalah logika berpikirnya terhambat. Logika berpikirnya terhambat. Jadi kalau kita berpikir ini biasanya seperti naik anak tangga, ya kan? Dari anak tangga satu terus gitu kan? Kan begitunya kita tuh. Adik-adik kan nggak ada lompat dari kelas 1 sampai langsung kelas 3 ada. Saya lompat. Iya dulu saya sekolah itu kelas 1 lompat kelas 3, kelas 3 lompat kelas 5, kelas 6. Itu bukan karena logika bagus, karena memang begitu akselerasi. Kan akselerasi kan ada ya, akselerasi. Ini kalau pecandu narkoba itu, cobalah kalau adik-adik naik anak tangga pertama, coba langsung anak tangga ke
gampang. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, kamu nggak tahu kan? Nah, makanya jangan lakukan begitu. Pecandu narkoba begitulah dia. Jatuh saja kerjanya itu. Nah, ini sadar dia. Iya kan? Apa mau lagi buat? Besok dibuatnya lagi. Itulah dia kerjanya. Logika berpikirnya terbatas. Nah, yang ke anak namanya special 2 and 3 dimension. Special 2 and 3 dimension. Itu kaitannya dengan penglihatan dan pendengaran. Itulah yang membuat pecandu narkoba itu ada bilang berhalusinasi. Berhalusinasi itu artinya ya apa ya dibilang, melihat sesuatu yang ada, mendengar sesuatu yang ada. Kalau kebanyakan orang katanya menghayal katanya. Nah sekarang begini, ada orang umur 20 tahun mulai pakai narkoba. Artinya ketika dia pakai narkoba, dia latih dirinya untuk menghayal, kan itu ya kan? Besok dia pakai lagi, dia latih dirinya untuk menghayal. Kira-kira 5 tahun kemudian jadi apa orang itu? Tahunya kau gila, ya udah jangan kau kalau gitu. Nah, udah tahunya kau gila, kan? Kenapa? Karena pecandu narkoba, kalau dia sudah jadi pecandu dan tidak ada upaya berobat dan rehabilitasi, dua alternatif dalam hidupnya. Duanya alternatif dalam hidupnya. Yang pertama, cepat mati. Yang kedua, cepat gila. Tinggal pilih kan? Kalau bahasa di kota Nopal itu life is your choice. Iya kan? Hidup ini pilihan Anda. Kira-kira mau cepat mati, mau cepat gila? Which one do you like best? Saya suka berdua ya. Dan itulah yang terjadi. Makanya orang-orang menghayal aja kerjanya hati, ya gila lah. Kalau orang tiap hari menghayal itu gila itu kan. Nah, makanya jangan pakai kalau tahu tak mau gila atau tidak mau cepat mati. Ini apa doa, ya Allah panjangkan umur saya. Tapi pakai narkoba dia nggak boleh itu. Enggak sesuai dengan sunnatullah, mati juga cepat itu kalau tiap hari berdoa, karena enggak sesuai, enggak ketemu sunnatullah itu. Ya, itulah special energy dimensi. Makanya kecelakaan lalu lintas di Indonesia ini 60% disumbangkan oleh pecandu narkoba, pemakai narkoba. Coba nanti apa namanya tabrakan, ya kan? Supirnya dibawa ke kantor polisi. Positif. Tengah malam keluar malam dan tengah malam. Trotoar itu kan segini tingginya itu. Mobil di atas trotoar. Karena terjadi halusinasi. Jadi kalau dia berkendaraan, disangka kendaraan di depan itu jauh. Padahal kan panjang pas dia. Itulah yang sering terjadi. Kemudian yang ketujuh, daya antisipasinya menurun. Kalau daya antisipasi kan, nah, jadi daya antisipasi itu begini. Contohnya mudah-mudah saja lah. Jadi kalau dia naik sepeda motor, kalau umpamanya kan kita tahu di depan kita ada mobil, kita ingin tahu kapan waktu nyelip atau tidak kan? Waktu nyelip bawa nyelip. Datang yang pecandu ini, waktu nyelip tak nyelip dia, waktu tak nyelip dia kan? Itu daya tahu dia mengantisipasi itu. Atau kalau kalian kan dia serang enggak lah, pokoknya dia anak SMA lah contohnya, dia punya dari rumahnya ke sekolah itu 15 menit umpama, terlambat lah dia itu, tapi dia nggak bisa mengantisipasi itu, hampir tiap hari terlambat dia. Kalau ditanya gurunya kenapa kau terlambat, ya banyak alasannya. Nah kalau itu aja, itu ada pecandu. Saya kan mendidik guru-guru BK Sumatera Utara. Guru-guru BK itu semalam saya masih mendidik mereka. Jadi kita kasih itu, kemudian guru-guru BK itu telepon sama saya. Makasih Pak Joko sudah bilang ke Pak Jul. Nah itu dia. Mereka yang praktek. Itulah daya antisipasi. Yang terakhir yang paling parah ini namanya daya memori. Tahu memori? Nah, kalau orang yang terganggu memorinya apa sih namanya? Nah,
Itu bahasa bukunya amnesia ini. Kalau bahasa di kampung saya bocor halus. Nah itu kan dia bocor halus. Kalau bocornya sangat lumayan, bocor halus keliling. Itulah itu. Kalau kita naik sepeda, bocor sepeda itu kan dibahas kalau kan periksa satu botolnya di tempelnya. Kalau bocornya banyak, apa kata tukang tempelnya? Kau bilang sama makmu ganti ban baru katanya. Nah kalau otak kita ini sudah bocor, ada tukang tempel otak. Mana ada? Yang ada itu tukang tempel gigi. Nah itu ada. Tukang tempel ban itu ada. Kalau otak ini bocor, sampai kiamat tetap dia bocor, karena tidak ada tukang tempel otak. Enggak ada kan? Enggak ada. Makanya jaga otakmu ini, jangan sampai bocor. Itulah yang dibilang Allah dalam Al-Quran. Kan selalu diingatkan kita menjaga otak kita, jangan sampai bocor. Kalau sudah bocor, tidak ada yang bisa tukang tempel otak yang bocor, tidak ada. Di sini otak kita kan miliaran saraf ini kan, miliaran. Kalau ada yang putus gara-gara makan narkoba, kira-kira ada dokter spesialis tukang sambung saraf? Mana ada? Yang ada yang spesialis saraf ada, tapi kalau udah putus saraf tak bisa dia nyambung itu. Hanya spesialisnya saja itu yang beko yang putus kan. Kalau sudah putus ya putus. Yang bisa menyambung dan menempel itu adalah mukjizat Allah yang bisa. Itu ciptaan dia. Itulah yang paling susah. Makanya kalau orang memorinya terganggu, bisa jadi orang hebat itu kira-kira. Bisa di pinggir jalan senyum-senyum dia. Bisa kayak itu. Bisa dulu di pinggir jalan. Makanya banyak orang senyum-senyum di pinggir jalan itu. Nah, kemudian kalau orang sudah memakai narkoba, perhatikan nanti teman-teman. Kalau ada orang yang bisa merubah perilakunya 180 derajat dan berkesinambungan, itu biasanya pecandu narkoba. Orang normal nggak bisa itu. Kita manusia ini pasti punya perbuatan jelek, perbuatan yang tak baik dalam diri kita. Ya kan? Punya berapa? Coba kita ini punya karena kasihnya Allah kepada kita tak diungkapkan ke permukaan. Yang diungkapkan yang baik-baik saja kan? Yang jelek-jelek yang diungkapkan itu enggak kan? Coba kalau tahu semua yang jelek-jelek pada diri kita, bergaduh kita tiap hari. Iya itu yang terjadi. Itulah kasihnya Allah kepada kita itu. Nah kemudian kalau dia bisa merubah itu 180 pecah dari perubahan perilaku itu, ada 3 perilaku pecandu narkoba yang sangat spesifik pada diri. Saya selalu katakan ini dengan 3 O. Tahu O? ONG. Ya, biasanya kan kalau orang persingkatan awalnya, kita akhirnya saja. Karena awalnya udah biasa, kita ambil yang luar biasa. Ya kan? O yang pertama apa? Pembohong. Pecandu narkoba itu pembohong terbaik di dunia. Dia selain orang Indo. Pemain sinetron terbaik di dunia, pemain sandiwara terbaik di dunia. Kalau ada lomba pembohong, mereka nomor 1. Ya coba kau tanya orang tua yang anaknya pecandu narkoba, tiap hari orang tua dibohongin itu, nggak berbeda aku dengannya, tiap hari dibohongi. Nah, bohong-bohong ini kan mungkin 3 bulan ketahuan, 3 tahun ketahuan, baru dia beralih sama yang lain. Penelitian terakhir menunjukkan bahwa orang yang terakhir mengetahui anaknya pecandu narkoba adalah orang tuanya. Terakhir itu orang tuanya tak. Kenapa? Karena dia adalah pemain sinetron terbaik. Jadi orang lain sudah tahu anaknya kena narkoba, dibilang sama orang tuanya, mana mungkin anakku kena narkoba, dia baik begini begono katanya. Nah, begitu sudah apa barulah, oh ternyata betul. Saya banyak pengalaman yang seperti ada satu pengalaman yang kenapa ini saya sampaikan, karena ibu itu bilang sama saya, sampaikan kepada orang lain supaya jadi pelajaran. Seorang ibu
punya anak waktu itu masih SMA. Orang-orang itu sudah membilang bahwa anaknya pecandu, tapi dia tidak peduli. Kenapa? Katanya anaknya rajin sholat, maghrib di rumah begitu kan? Itulah manipulasi itu. Manipulasi itu. Lama-lama ketahuan sama orang. Datanglah sama saya konsultasi. Ibunya ini mau memasukkan anaknya untuk rehabilitasi. Berceritalah ibu itu sambil meneteskan air mata. Apa kata ibu itu? Satu hari anaknya minta duit. Bu, saya minta duit berapa? 50.000. Hari itu apa? Itulah bu, guru matematika saya di sekolah meninggal dunia, bantuan sosial. Ya, ya, minggu depan datang lagi dia. Bu, saya minta ini 50.000. Ada apa lagi? Itulah ibu tak tahu, guru bahasa Indonesia saya di sekolah meninggal dunia. Udah? Jadi ibu itu sambil meneteskan air mata tersenyum-senyum kepada saya. Apa kata ibu itu? Ya bodohlah saya ya Pak, katanya. Kenapa lah sudah 6 bulan anakku itu masih sekolah saja, padahal gurunya sudah mati semua. Tiap minggu ada. 6 bulan kemudian baru sadar orang tuanya, kok anak ini masih sekolah saja, padahal gurunya sudah mati semua. Bayangkanlah itu. Kan ngeri kan? Itulah yang terjadi. Dan ini cerita seorang ibu yang membilang kepada saya, sampaikan kepada orang lain. Saya sampaikan. Yang kedua, kalau sudah tahu bohongnya itu udah nggak ada lagi, pintu bohong tertutup, jendela bohong celah-celah pun sudah tertutup, tak bisa lagi dia berbohong. Tapi dia belum berhenti, masih punya modal yang kedua. Yang kedua apa itu? Nyolong. Pecandu narkoba itu tak ada yang tak tukang nyolong. Pertama di bapaknya dulu dilirik dengan dompetnya, lu silap bapaknya diambil, ketahuan sama bapaknya, baru ibunya, ya kan? Asal terletak sisa belanja lewat. Udah nggak bisa lagi itu, adiknya punya, kakaknya punya, makanya rumah tangga itu begitu. Kebencian tadi saya katakan dalam Al-Quran itu al-adawa wal baghdha ini. Kemudian asal terletak barang ini lewat, terletak anting lewat, silap sini lewat, terletak handphone lewat. Itu masih lumayan barang besar hujan, kompor gas lewat, sepeda motor lewat, mobil lewat, rumah pun lewat. Saya banyak mengadvokasi orang tua yang sudah digadai anak dari rumahnya. Bayangkan bagaimana akan kembali rumah itu. Nah, yang ketiga, kalau kita bisa lagi nyolongnya kan, makanya kalau di kampung kita kalau tak ada pecandu di kampung itu aman Pak. Begitu ada satu orang pecandu, ada yang hilang, minum ayam lah atau apa, bertambah terus. Kenapa? Karena bagi pecandu narkoba berlaku hukum orang tenggelam. Ada pernah orang tenggelam? Pernah. Kalau ada orang tenggelam di sungai atau di laut, kalaupun kau juara renang di Sidimpuan nih, tapi kau tak tahu cara menolong orang tenggelam, jangan kau coba-coba jadi pahlawan di siang hari. Kecuali kedua kalian sudah sedia kata sehidup semati, boleh ya, sama-sama matilah kalian itu nanti. Jadi begini, kalau kita ada orang yang tenggelam di laut, kita nggak tahu caranya, maka kita pun akan ditarik tenggelam sama-sama. Kita pun ikutlah tenggelam, matilah awak. Cobalah perhatikan cerita-cerita di mana kan seperti ini. Nah, bagi pecandu narkoba berlaku hukum orang tenggelam. Jadi kalau di kampung ini sudah ada satu, kalau di kampus ini ada satu pecandu narkoba, bulan depan sudah 3 lagi. Itulah dia akan tarik semua orang, dia berusaha menahan setiap orang menjadi pecandu. Itulah dia. Jadi tolong hati-hati. Kalau ada kawan kita pecandu narkoba, bukan kita tak boleh jadi kawan dia boleh, say hello, tapi jangan sampai akhir kita. Kecuali kau sudah punya ilmu menolong dia. Itu boleh. Sampai orang tenggelam tadi.
Kalau sudah kau punya ilmu menolong orang tenggelam, tolonglah. Tapi kalau kau tak punya ilmu, nggak usah, karena kau akan hidup tenggelam dan mati sama. Jadi pecahan itu juga. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga bengong. Kau bengong. Nah, kau tengoklah nanti di kamar kau di sini. Kalau ada yang suka bengong-bengong, duduk di bawah pohon itu menung dia, pindah lagi ke sana lagi. Itu datang-datang kan itu. Kalau aku nggak sama mudir dulu, ya kan? Biar dikonseling, ya kan? Tahu ada yang begitu. Nah, kita yang mengantisipasi, mencegah kan? Jangan sampai ada yang terjadi seperti itu. Nah, malam ini kok, ya, tapi tanya ini. Ya, saya biasa melakukan 6 hari gitu ya, non-stop itu. Iya, saya kemarin baru pulang dari Surabaya, dari Malang, langsung ke sini. Nah, Senin balik, Selasa dan Desember lagi saya. Ini biasa seperti itu. Jadi adik-adik, tapi itulah dulu. Saya kasih semua, ya kan? Besok tak ada lagi. Dan belajar itu bertahan. Kalau dikasih mudah juga menjawab, ya kan? Jadi yang penting. Jadi ada waktu kita berdiskusi. Adik-adik pasti punya banyak pengalaman, banyak membaca dan sebagainya. Silahkan kita diskusikan sama-sama untuk kebaikan kita, untuk bagaimana mencegah diri kita, mencegah keluarga kita, dan mencegah kampus yang kita cintai ini. Jangan sempat masuk narkoba ke sini dan kayak diusung kembali. Tahu cerita diusung itu kan? Oh, itulah bukan hanya beredar di situ. Begitu terungkap itu, jadi dipanggil, saya dipanggil sama WRS satunya, Pak Edi. Kebetulan kalau kayak saya, kami sama-sama di luar aktivis. Kemudian dia narkoba Polda, kemudian ketua BNP kami yang diajak ke sana bagaimana membicarakannya. Kita kasih solusi. Ini sekarang udah enggak ada. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Maka kita jaga kampus kita ini. Cinta yang sama kampus ini. Betul nih. Biasa kalau orang cinta, kalau kau cinta sama yang lain, atau yang lain cinta sama kau, dikasih bunga merah. Iya kan? Nah, sekarang apalah kau kasih sama kampus itu kalau kau cinta? Nah, salah satunya itulah kau antisipasi kampus ini jangan sampai narkoba masuk ke dalam kampus kita ini. Saya kira itu saja. Kita sisa waktu ini kita diskusi ya supaya lebih mendalam dan lebih mengingat kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak narasumber kita yang telah memaparkan begitu jelas, baik itu dari sisi dari ayat Al-Quran dan juga bahayanya dan segala macam. Ya, bahwasanya tadi beliau sampaikan khamar. Jadi khamar itu bahasa Quran sampai kapanpun tetap digunakan, bentuk apapun bentuknya, asalkan kata beliau tadi yang bisa merusak akal itu adalah khamar. Berarti haram. Baik. Dan beliau juga tadi sudah menjelaskan bahaya narkoba itu tadi ada 8 ya. Ada 8 bahayanya. Kemudian juga tadi perilaku yang akan timbul ketika seseorang itu sudah candu menggunakan narkoba. Tadi ada istilah beliau 3 om. 3 om. Pertama apa tadi? Pembohong. Kedua, ketiga, bengong. Nah, jadi kalau ada salah satu dari kalian, termasuk kalian, berarti kalian perlu direhabilitasi. Ya, apalagi putra yang sering membohong, perlu direhabilitasi itu. Ya, ya kan? Ada yang sering berbohong putra atau putri, ditanya ustazanya A, dia jawab B, berarti itu perlu direhabilitasi. Nanti kita panggil dulu ya. Baik, saya kira mungkin ada beberapa pertanyaan. Kita beri 3 orang penanya untuk ya. Oke, yang ada silakan, yang belakang. Oke, silakan kami ke depan.
Yang laki-laki mana? Belakang juga sana. Putri satu lagi nih depan. Ayo silakan maju. Langsung maju. Langsung maju 3 orang. Ya, silakan perkenalkan nama, jurusan, dan asalnya mana. Saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Rahma Sriani Situmorang, jurusan Ekonomi Syariah Fakultas TI. Asal saya dari Pasalangan. Pertanyaan saya, Pak, ketika narkoba sudah merusak 8 jenis intelijensi manusia, kemudian si pemakai melakukan rehabilitasi, berapa persen harapan kembali membaiknya intelijensi manusia atau pemakai tersebut? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari Rafsanjani dari Fakultas. Siapa namanya? Yang itu? Sari Rafsanjani. Sahri Rafsanjani. Ya. Dari Fakultas MD jurusan DKI. Saya berasal dari Duriria.